Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 4, hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat memahami hukum bacaan nun sukun dan tanwin, bisa menyebutkan macam-macam hukum bacaan nun sukun dan tanwin, mempraktekkan cara membaca hukum bacaan nun sukun dan tanwin, dan bisa menunjukkan contoh bacaan nun sukun dan tanwin. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tahukah anak-anak, hukum bacaan nun mati atau nun sukun dan tanwin itu dibagi menjadi berapa? Hukum nun mati dan tanwin dibagi menjadi 5. Yang pertama, idhar halki. Yang kedua, idgham biguna. Yang ketiga, idgham bila guna. Yang keempat, iklab. Dan yang kelima, ikfa hakiki. Yang pertama adalah idhar halki. Menurut bahasa, idhar artinya jelas atau terang, halki artinya tenggorokan. Adapun yang dimaksud dengan hukum bacaan idhar halki adalah apabila ada nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf halki, yaitu hamzah, ha, ghain, ghain, ha, dan kho. Contohnya, min haitsu salamun hi. Di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf ha dan ada tanwin bertemu dengan huruf ha. Maka hukum bacaannya adalah idhar halki dan harus dibaca jelas. Yang kedua adalah idgham bigunah. Idgham artinya memasukkan, bigunah artinya dengan berdengung. Adapun yang dimaksud dengan hukum bacaan idgham bigunah yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya, nun, mim, dan waw. Contohnya, miwaraihim, limayyaro. Disebut hukum bacaan idgham bigunah karena ada nun mati bertemu dengan huruf waw dan ada nun mati bertemu dengan huruf ya. Jadi cara membacanya harus dimasukkan. Nomor 3 ada idgham bila gunah. Idgham artinya memasukkan dan bila gunah artinya tanpa berdengung. Disebut bacaan idgham bila gunah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ro dan lam. Cara membacanya memasukkan tanpa berdengung. Contohnya, mir rabbihim hudal lil muttaqin. Yang nomor 4 ada iqlab. Menurut bahasa, iqlab artinya merubah atau menukar. Disebut hukum bacaan iqlab apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya merubah ba menjadi mim dengan berdengung. Contohnya, mim ba'di qalimum bidat. Dan hukum bacaan yang kelima adalah ikfa hakiki. Menurut bahasa, ikfa artinya samar-samar. Disebut hukum bacaan ikfa hakiki apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf 15, yaitu fa, ta, jim, dal, zal, za, sin, shin, shod, dho, to, dho, fa, qaf, kaf. Cara membacanya samar-samar dengan berdengung. Contohnya, min syai' salamun qawla. Di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf shin dan ada tanwin bertemu dengan huruf qaf. Jadi hukum bacaannya ikhfa hakiki. Alhamdulillah anak-anakku, kita baru saja menyelesaikan pembelajaran hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Semoga dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.